Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Sebelum ke pembahasan, sudah semestinya kita berdoa semoga Allah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita dan mengajarkan kita ilmu yang berguna baik di dunia maupun di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Ada sebagian orang yang menanyakan tentang beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa Allah menciptakan gunung untuk mencegah gempa bumi. Bila benar gunung-gunung dapat menahan terjadinya gempa bumi, mengapa ada banyak gempa bumi di Indonesia, negara di mana terdapat banyak gunung? Baiklah, kita akan mencoba untuk menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surat Luqman ayat 10. Dia menciptakan langit dengan tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya, dan dia meletakkan pada bumi gunung-gunung atau pancang dari berguncang dengan kalian. Dan dia memperkembangbiakan padanya dari setiap makhluk yang bergerak. Dan kami turunkan dari langit air, lalu kami menumbuhkan padanya dari setiap jenis yang indah. Quran Surat An-Nahl ayat 15. Dan dia meletakkan pada bumi gunung-gunung atau pancang dari berguncang dengan kalian, dan sungai-sungai dan jalan-jalan, supaya kalian mendapat petunjuk. Quran Surat Qaf ayat 7. Dan bumi kami menghamparkannya, dan kami letakkan atau pancangkan padanya gunung-gunung, dan kami menumbuhkan padanya dari setiap jenis yang indah. Karena pertanyaan tadi berhubungan dengan banyak gempa yang terjadi di Indonesia, maka kita akan terlebih dahulu mencari apa yang menyebabkan hal tersebut. Berdasarkan kompas.com, Indonesia tercatat sebagai negara yang paling banyak kejadian gempa bumi. Tahukah kamu mengapa Indonesia rawan gempa? Sebelum menjawab pertanyaan itu, mari simak dahulu penyebab gempa bumi. Penyebab gempa bumi dilansir dari situs NASA. Gempa terjadi karena kulit bumi yang bergeser. Lapisan permukaan bumi yang bernama litosfer terdiri dari susunan lempeng tektonik. Lempeng ini bergerak terus-menerus sepanjang waktu. Ada setidaknya 8 lempeng aktif di bumi, yakni lempeng Indo-Australia yang bergerak ke arah utara, lempeng Pasifik yang bergerak ke arah barat, lempeng Amerika Utara yang bergerak ke arah barat laut, lempeng Amerika Selatan yang bergerak ke arah barat, lempeng Antartika yang bergerak ke arah barat, lempeng Nazca yang bergerak ke arah timur, lempeng Eurasia yang bergerak ke arah tenggara, dan lempeng Afrika yang bergerak ke arah timur. Lempeng-lempeng itu saling menjauh atau bertabrakan. Kita coba perhatikan pada ilustrasi berikut. Indonesia rawan gempa karena terletak di atas 3 lempeng, yakni lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Bumi terdapat beberapa lapisan. Litosfer, bahasa Inggrisnya crust atau crack, adalah lapisan dari kerak bumi yang paling atas atau paling luar. Sumber www.sampurnaacademy.sch.id. Di bawah litosfer terdapat astenosfer atau mantel. Sumber Wikipedia. Teori lempeng tektonik adalah teori tentang fakta
dari pergerakan besar lapisan permukaan paling atas bumi atau litosfer secara alami. Sumber www.sampurnaacademy.sch.id. Kita coba perhatikan pada buku Earth, Press, and Shiver, halaman 413. Kita coba perbesar ilustrasi berikut. Figur 17-34 litosfer dihentikan oleh kerak yang relatif ringan. Seismologi mengungkapkan bahwa kerak bervariasi dalam ketebalan. Tipis di bawah lautan, lebih tebal di bawah benua, dan paling tebal di bawah pegunungan tinggi. Kita coba terjemahkan teks berikut. Saat ini, seismolog bangga dengan detail yang lebih baik. Variasi dalam kerak, mantel, dan inti. Variasi ketebalan kerak di bagian seperti yang ditujukan pada figur 17-34 adalah salah satu hasil seismolog terbaru yang paling penting. Ketebalan kerak bervariasi dari sekitar 35 km sampai 10 km di bagian yang membentang dari benua ke lautan. Di bawah gunung yang tinggi keraknya menebal hingga 65 km. Jika gambar 17-34 menunjukkan kepada Anda bahwa kerak benua mengapung di mantel yang lebih padat seperti gunung es di lautan, Anda telah melakukan pengamatan yang baik. Gunung es mengapung karena kurang padat dari air laut. Flotasi berasal dari volume besar es di bawah permukaan laut. Ketika prinsip gaya apung Archimedes diterapkan pada flotasi benua dan pegunungan itu menjadi prinsip isostatis. Kita coba perhatikan juga ilustrasi pada buku Anatomy of the Earth, Caliux, halaman 220-221 sebagai berikut. Kita perbesar tulisan sebelah kiri atas, dan apabila diterjemahkan, figur 60, profil kerak bumi, maksud profil adalah lekukan-lekukan yang berwarna abu-abu, kalau digambar lebih berwarna hitam, dan mantel merah kalau digambar berwarna magenta. Di seluruh benua dan lautan, skala vertikal sangat diperbesar. Maksudnya, skala horizontal dan vertikal perbandingannya tidak sama. Skala vertikal diperbesar supaya terdapat profil atau lekukan antara kerak bumi dengan mantel. Di bawah setiap daerah tinggi atau pegunungan, kerak yang lebih ringan menonjol ke bawah ke dalam mantel yang lebih berat sehingga menjaga keseimbangan isostatis. Kita perhatikan juga hipotesis dari Airy. Kita coba terjemahkan. Tampak bagi saya keadaan kerak bumi yang terletak di atas lava dapat dibandingkan dengan ketepatan yang sempurna dengan keadaan rakit kayu yang mengambang di atas air. Di mana jika kita perhatikan satu batang kayu yang permukaan atasnya mengapung jauh lebih tinggi dari permukaan atasnya dari yang lain, kami yakin bahwa permukaan bawahnya terletak lebih dalam di dalam air daripada permukaan bawah yang lain. Kita coba terjemahkan juga teks berikut. Akan dicatat bahwa gangguan anomali gravitasi tergantung pada dua aksi, yaitu gaya tarik positif yang dihasilkan oleh dataran tinggi dan pengurangan gaya tarik atau gaya tarik negatif yang dihasilkan oleh substitusi volume tertentu kerak ringan untuk lava berat. Dari buku Earth, Press, and Shiver halaman 413, Anatomy of the Earth, Caliux, halaman 220-221, dan hipotesis dari Airy,
kita dapat simpulkan bahwa di bawah pegunungan, kerak lebih menonjol ke bawah dibandingkan pada daerah lainnya, yang dalam Al-Quran disebut sebagai pemancang. Hal tersebut berfungsi untuk menjaga keseimbangan isostatis. Berdasarkan Wikipedia, isostasi atau keseimbangan isostatik adalah keadaan di mana keseimbangan gravitasi antara kerak bumi atau litosfer dan mantel secara sedemikian rupa, sehingga kerak bumi dapat mengapung pada ketinggian tertentu dengan bergantung pada ketebalan dan kepadatannya. Ketiga data tersebut merupakan teori dari para ahli. Sekarang kita perhatikan bukti bahwa gunung dapat menahan gempa bumi. Sumber dari geologi.co.id. Coba tengok peta goyangan sebuah gempa di bawah ini. Perhatikan angka 0,25 yang merupakan kekuatan goyangan yang tertahan di daerah gunung dan melaju di daerah landai. Quran Surat An-Nahl ayat 15, dan dia meletakkan pada bumi gunung-gunung atau pancang dari berguncang dengan kalian, dan sungai-sungai dan jalan-jalan, supaya kalian mendapat petunjuk. Mengapa begini? Ini yang lebih penting. Mengapa goyangan gempa itu tidak terasa di daerah gunung-gunung, tetapi terasa kuat di daerah yang landai? Daerah landai seringkali tertutup oleh lapisan muda yang lunak, sehingga getarannya atau goyangan akan teramplifikasi. Masih ingat gempa Jogja tahun 2006? Nah, di Yogyakarta yang tertutup oleh endapan Merapi muda, terasa goyangannya lebih besar, sedangkan di pegunungan selatan relatif tidak besar goyangannya. Perhatikan peta di bawah ini. Perhatikan lokasi kerusakan terbesar pada landaian, bukan pegunungan. Karena gunung yang masif, pejal dan keras akan melalukan atau meneruskan energi gelombang atau goyangan. Sehingga gelombang gempanya hanya lewat saja, seolah memang benar bahwa gunung telah menahan kerusakan. Daerah kerusakan akibat gempa telah dipetakan sementara oleh UNOSAT, sumber www.unosat.org. Daerah kerusakan ini adalah lokasi yang paling berdekatan dengan pusat gempa, di sepanjang patahan opak yang membentang dari barat daya sampai timur laut. Warna hijau menunjukkan tinggian, sedang warna coklat daerah topografi rendah. Kuning, kerusakan ringan, oranye kerusakan sedang, dan merah kerusakan berat. Tempat-tempat yang mengalami kerusakan, terutama di sebelah barat dari lokasi gempa ini. Mengapa? Selain daerah kerusakan ini lebih padat penduduk dibandingkan sebelah timur yang berupa pegunungan selatan. Daerah ini di bawahnya tersusun oleh batuan lunak yang akan meredam energi gempa. Artinya terjadi percepatan gelombang. Bayangkan kalau energi diserap di sini, artinya banyak energinya yang dilepaskan dalam menggetarkan daerah ini. Bagian timur dari daerah ini berupa perbukitan, terdiri atas batuan keras. Dengan demikian energi gelombang akan melewatinya, dan percepatan gelombangnya relatif lebih kecil, dan daya rusaknya juga lebih kecil. Namun gelombang gempa ini menjalar jauh ke arah timur. Bahkan menurut laporan USGS, getaran ini dirasakan hingga di daerah Bali. Sebagai kesimpulan, dari beberapa data tersebut, kita ketahui bahwa ilmu pengetahuan mengakui kebenaran ayat-ayat Al-Quran.
di mana di bawah pegunungan, kerak lebih menonjol ke bawah dibandingkan pada daerah lainnya, yang dalam Al-Quran disebut sebagai pemancang. Hal tersebut berfungsi untuk menjaga keseimbangan isostatis. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jika ada pertanyaan, kalau benar gunung-gunung dapat menahan terjadinya gempa bumi, mengapa ada banyak gempa bumi di Indonesia, negara di mana terdapat banyak gunung? Seharusnya dibalik, sudah banyak gunung juga banyak terjadi gempa. Bagaimana jika hanya ada sedikit gunung di Indonesia, atau bahkan bagaimana jika tidak ada gunung di Indonesia? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Yata'awwaluna Qur'an. Terima kasih telah menonton video ini. Maaf jika pembahasannya masih banyak kekurangan. Sudut pandang setiap orang berbeda. Silahkan jika Anda mau menulis komentar, saran, atau kritik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.